Shalom Bapak Ibu, saudara kami, keluarga kami, sahabat kami dimanapun saat ini berada. Untuk malam hari ini, untuk mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan, kami mengundang setiap kita untuk masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan, dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
Bapa, inilah janji kami. Kalaupun kami hidup, hidup hanya bagimu. Kalaupun kami mati nantinya Bapa, kami hanya untukmu. Bapa, Engkau tahu hati kami yang selalu rindu akan hadirat-Mu. Bapa, hadirlah kiranya Tuhan di tengah-tengah ibadah mesbah keluarga kami ini dan pembacaan firman Tuhan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan pencerahan pengertian bagi setiap kami ya Bapa, untuk dapat mengerti setiap firman yang kami baca dan kami dengar. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan saja. Di atas semuanya ya Tuhan, ampunkan kami atas segala pelanggaran salah dan dosa kami, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu, layak menjadi warga kerajaan surga yang telah Kau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Pertama dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 31. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Amin. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamar dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan minyak dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-menurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Selanjutnya kita untuk perjanjian baru, kita telah sampai kepada
Yohanes 13 ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya,
"Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ya, terpujilah Tuhan. Pada malam hari ini kita telah membaca firman Tuhan, satu pasal dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 31. Firman Tuhan berkata tentang keahlian yang diberikan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan kemah suci, ya. Jadi diberikan keahlian kepada siapa tadi? Aholiab, Bezalel, ya, diberikan. Allah menaruhkan keahlian itu di dalam hatinya. Jadi sumber daripada keahlian itu adalah Allah sendiri, dan dikaruniakan kepada orang-orang yang ditetapkannya untuk mengerjakan rencana Allah. Dalam hal ini adalah mengerjakan kemah suci, yaitu membuat emas, perak, dan tembaga untuk dibentuk sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, yang diperintahkan Allah untuk menyelesaikan kemah suci, ya. Dan selanjutnya pada Perjanjian Baru kita belajar dari kitab Yohanes pasal 13, ya. Di dalam menjelang kematian Yesus, ketika ia akan ditangkap oleh tentara Romawi yang dihasut oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Farisi, ahli Taurat, dan yang membisikkannya kepada orang itu adalah Judas Iskariot, ya. Dan menjelang dia
ditangkap, Yesus memberikan suatu perintah baru. Apa tadi perintah baru Yesus? Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Saling mengasihi. Tuhan berkata, aku akan memberikan perintah yang baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ada tanda-tanda yang diperlihatkan oleh murid-murid Yesus. Apa artinya orang Kristen? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ada tanda-tanda yang menyertai murid-murid Kristus tadi yang dikatakan oleh Yesus, yaitu apa? Saling mengasihi. Iya, saling mengasihi. Kenapa kita mampu untuk saling mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Apa dikatakannya tadi? Seperti aku mengasihimu, demikian juga Kamu harus saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, demikian jugalah Harusnya kamu saling mengasihi. harusnya saling mengasihi. Bukti daripada saling mengasihi itu apa? Apa yang kita kerjakan dalam saling mengasihi? Apa yang kita kerjakan? Yaitu saling melayani, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Demikian di dalam keluarga juga, antara saudara harus menunjukkan tanda-tanda sebagai orang Kristen di dalam satu keluarga. Keluarga itu harus saling menunjukkan kasih. Dalam arti menunjukkan kasih itu saling menghargai, saling menghormati dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan, saling membantu, menganggap yang lain lebih penting dari diri sendiri. Salah satu teladan yang diberikan Yesus yaitu apa tadi dalam pembacaan kita? Teladan yang diberikan Yesus. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Aku adalah gurumu dan Tuhanmu, kata Yesus kepada murid-muridnya kan. Sewaktu mereka makan bersama, makan Paskah. Aku adalah Tuhanmu, aku adalah gurumu. Oleh karena itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhanmu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka sebagai murid-murid pun kita harus wajib, dikata, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Apa artinya wajib saling membasuh kaki? Harus. Artinya saling membasuh kaki itu dalam pengertian saling, ada menunjukkan kasih, ya, menunjukkan kasih. Kenapa Tuhan Yesus bilang kaki? Kenapa bukan harus kamu saling membasuh tangan? Kenapa kira-kira? Karena kaki yang kotor. Iya, kaki sering ada kotorannya ya, berjalan ke sana kemari ya. Iya. Jadi kita harus saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Itu maksudnya saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Itulah arti daripada saling mengasihi. Berarti saling membersihkan begitu, bukan saling menghina, saling menghakimi,
oh kakimu kotor, jauhlah daripada aku, bukan. Tapi ketika melihat sesuatu yang orang lain. ada pada saudara kita tidak ada yang benar, maka kita wajib untuk memberikan nasihat kepadanya, memberikan petunjuk supaya dia boleh mengalami hal yang baik, yaitu dengan dikatakan tadi kakinya yang bersih. Itu artinya hal yang terendah, yang rendah di dalam diri. Ini kan kepala kita di atas, kaki kita kan di bawah. Itu menunjukkan bahwa hal yang terkecil pun, hal yang terendah dalam hidup kita ini yang dianggap tidak penting pun harus kita peduli, gitu maksudnya ya. Maksudnya hal yang kira-kira direndahkan, rendah dia di bawah, dia kaki kan, pun harus kita perhatikan. Apalagi hal-hal yang tempat di atas gitu ya, kepala. Bukan berarti bahwa kepala lebih penting daripada kaki, enggak. Kalau tidak ada pun kaki kita, walaupun ada kepala, tidak sempurna kan gitu ya. Jadi kita harus saling memperhatikan, saling peduli kepada sesama kita, apalagi kepada saudara sendiri, saudara kandung di dalam keluarga, untuk bisa menjadi saling menopang satu dengan yang lain gitu ya. Jangan saling memusuhi dalam satu keluarga, karena kalau di dalam suatu keluarga itu pecah, maka keluarga kita akan lemah. Tetapi kalau keluarga kita saling menopang, keluarga kita saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan kekuatan, maka keluarga kita akan kuat. Itu yang diharapkan Tuhan, agar keluarga-keluarga kita ini mengalami pemulihan, agar keluarga-keluarga kita itu boleh dibangun menjadi kuat, menjadi kokoh, supaya jika keluarga, dalam satu keluarga itu saling mengasihi, saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lain, maka keluarga kita akan kuat dan kita akan mampu keluar untuk berbuat suatu kebaikan ya. Jadi awalnya semua adalah dari satu keluarga yang saling mengasihi, saling membasuh kaki tadi kan, seperti yang diperintah Tuhan. Jadi kasih itu harus betul-betul nyata, bukan sekedar perkataan. Jadi harus betul-betul nyata, terlihat dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari tindakan kita dalam satu keluarga. Saling mengasihi antara saudara, antara kakak dan adik, antara abang dan adik, antara bapak dan mama, itu harus ada saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang, supaya keluarga kita kuat. Nah, itu ya. Jadi terpujilah Tuhan, pada malam hari ini kita boleh mendapatkan kekuatan dan pencerahan dari Tuhan tentang kasih. Sama seperti lagu kita tadi kan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tidak bisa menjauhkan aku dari kasih-Mu. Ya. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita angkat pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi,
bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul di rumah ini, untuk mengadakan mesbah keluarga ya Tuhan, untuk menyembah nama-Mu dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau bantulah kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat beraktivitas dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja dan sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati rumah tangga ini ya Tuhan, khususnya kedua orang tua kami yaitu papi dan mami. Kiranya Engkau jauhkanlah mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama virus corona ya Tuhan. Bentengilah mereka dengan tangan-Mu ya Bapa, karena kami percaya Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikanlah mereka kesehatan, umur panjang, rezeki, dan kesabaran dan juga ketabahan untuk mengajari kami anak-anak mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati kami anak-anak papi mami. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami yang masih berada pada fase pendidikan kami. Engkau berikanlah kiranya kami kepintaran ya Tuhan, agar kelak kami dapat menjadi orang-orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kami Tuhan, dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah dunia, dapat menjadi garam dan terang dunia, dan dapat mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Kak Dian dan Bang Ariel serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tanya dan Bang Andre serta keluarga mereka ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang dekat maupun yang jauh ya Tuhan, yang berada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Kau jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit, terutama juga virus corona ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau berikanlah kami kiranya kesehatan, umur panjang dan juga rezeki Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan ya Tuhan, virus corona telah melanda di dunia ini ya Tuhan, terutama negara Indonesia yang tercinta ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami sangat mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar pandemi virus corona ini cepat Engkau akhiri ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kegiatan kami dan aktivitas kami kembali normal pada biasanya, seperti pada biasanya Bapa. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi tenaga-tenaga medis ya Bapa, yang sedang bertarung melawan virus corona dan sedang bertarung melawan penyakit apapun itu ya Tuhan. Ya Bapa, bagi pasien-pasien yang terkena COVID ini ya Tuhan, Engkau jamahkan tubuhnya ya Tuhan, Engkau sembuhkanlah dari penyakit ini ya Bapa. Ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah mereka semua dari obat yang mereka minum ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kepintaran dan kebijakan Pak bagi pemerintahan ya Tuhan, Presiden dan jajarnya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu, kehadapan tahta-Mu, sorga-Mu yang mulia Tuhan. Kiranya Kau memandang kami dan mendengarkan seruan dan doa-doa kami dari rumah ini Tuhan. Kiranya Engkau Bapa memberkati dan memulihkan bangsa dan negara kami. Kau memberkati seluruh kekayaan dan segala berkat-berkat yang Kau curahkan ke tengah-tengah bangsa kami. Bapa, Engkau berikan kepintaran dan hikmat kepada para pemimpin kami agar mengelola kekayaan bumi Indonesia dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami secara adil dan merata Tuhan. Engkau menginsafkan orang-orang tertentu yang ingin menguasai kekayaan bangsa ini untuk kepentingan keluarga dan kepentingan kelompok mereka Tuhan. Engkau juga menginsafkan kelompok-kelompok yang selalu Bapa menggagalkan rencana pemerintah untuk membangun Indonesia dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk roh-roh agamawi
yang menimbulkan isu-isu sara untuk membuat satu perpecahan dan untuk mencapai keinginan kelompok mereka tertentu. Tuhan, insafkanlah mereka Tuhan, sadarkan mereka agar kesatuan dan persatuan terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dan kami boleh juga beribadah dengan tenang, berseru dan berdoa kepadamu, memuji Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa campur tangan dan bekerja di tengah-tengah bangsa kami, agar bangsa kami mengalami pertobatan, agar bangsa kami mengalami pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semua yang terkena imbas COVID ini Tuhan, dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Biarlah Engkau campur tangan dan kuasa-Mu bekerja Tuhan, dan boleh pulih kembali, agar bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang maju, jadi bangsa yang besar. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang kena PHK Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan, agar mereka boleh mengambil solusi jalan terbaik untuk dapat memulihkan ekonomi keluarga mereka Bapa. Kasihanilah kami Tuhan, biarlah seruan dan permohonan kami ini Engkau dengarkan senantiasa, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kau juga memberkati seluruh gereja-gereja seluruh Indonesia, denominasi apapun dia Tuhan, dan di seluruh dunia. Berkatilah para hamba-Mu, pendeta, pengurus, dan penginjil dan evangelis, dan seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya, biar gereja ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saksi dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat GBKP secara sinodal, mulai dari tingkat moderamen, klasis, rumbun-rumbun, dan sektor-sektor, dan khususnya klasis Medan Kampung Lalang Tuhan, dan GBKP Rumbun Setiabudi. Kiranya Kau memberkati para hamba-Mu pendeta, ketua diaken dan emeritus, dan keluarga-keluarga mereka. Berkatilah umat Tuhan, berkatilah sektor Tanjung Sari Rejo 1 Tuhan. Bapa, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan umat Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa buat Bapak kami, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Berkatilah anak-anak hamba-Mu yang sudah berumah tangga Bapa. Berkatilah suaminya, menantu-menantu hamba-Mu dalam pekerjaannya, di dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka menjadi kuat dan berbahagia. Dan dengarkanlah kiranya Engkau mengabulkan segala harapan dan doa-doa keluarga anak hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Taro dan Lionel, dua putra hamba-Mu yang ada di rumah ini. Biarlah berkat-berkat karunia jasmani dan rohani, kepintaran Engkau curahkan bagi kedua putra kami Bapa. Masa depan mereka ada di tangan-Mu. Penyertaan dan pembelaan Tuhan turun atas kedua putra kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami persembahkan doa dan permohonan kami Tuhan, Engkau yang sempurnakan. Sebentar lagi kami akan istirahat dan tidur. Kiranya Engkau memberkati istirahat kami, dan bangun besok pagi dalam keadaan damai sejahtera. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Saudaraku, terpujilah Tuhan. Pada malam hari ini kita telah mengadakan mesbah keluarga bersama-sama, dan jika saudaraku ikut bergabung, terpujilah Tuhan. Kita telah menaikkan nyanyian pujian kita ke hadirat Tuhan, dan kiranya puji-pujian nyanyian kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita telah membaca firman Tuhan, firman yang boleh mengajar, mendidik, dan memperlengkapi kita untuk kita dapat mengetahui apa kehendak Tuhan bagi diri kita masing-masing dan bagi keluarga kita. Dan kita telah menaikkan doa-doa kita, doa syafaat kita bagi Tuhan,
bagi keluarga-keluarga kita, saudara kita, dan bagi bangsa dan negara kita. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa memenuhi keluarga kita, karena jika keluarga kuat, maka kota kita kuat, dan kota kuat, negara kita kuat. Majulah Indonesia. Shalom. Selamat malam. Sampai berjumpa. Dinas keluarga selanjutnya. God bless you. God bless you.